Bab 240. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Satisfy memiliki beberapa bidang yang sama sekali berbeda dari kenyataan. Jika player memiliki anak di Satisfy, mungkin ada berbagai masalah. Ada terlalu banyak faktor risiko, seperti mengabaikan kenyataan dengan terlalu tenggelam dalam anak dalam permainan, atau mengabaikan anak dalam permainan, karena mereka terlalu sibuk bermain. Hanya mereka yang telah menetapkan nilai-nilai dewasa yang memenuhi syarat T untuk menikmati sistem pengasuhan Satisfy. Bisakah aku benar-benar melakukannya dengan baik? Grid dari masa lalu akan berkata baik-baik saja tanpa memikirkannya. Tapi, Grid saat ini menyadari keseriusan situasi. Dia memikirkannya dengan cermat. Dia masih terlalu muda untuk menjadi orang tua. Tapi, dia ingin Irene bahagia. Dia adalah salah satu orang paling berharga baginya, meskipun dia adalah orang dalam virtual reality. Berkat dia belajar cara mencintai. Grid ingin mewujudkan mimpinya. Dia tidak ingin Irene kecewa. Aku juga ingin hasil dari cinta yang aku bagi dengan Irene. Setelah beberapa jam berunding, Grid membuat keputusan. Aku bersyukur atas berita kehamilan itu. Jendela notifikasi segera berkedip dan merespons. Selamat atas kehamilan istrimu. Preferensi dan kemampuan anak akan terpengaruh dari perkembangan prenatal. Jenis anak seperti apa yang Anda inginkan? Anak yang Anda inginkan dan anak yang diinginkan istri akan memengaruhi perkembangan prenatal. Bekerja keras untuk berkomunikasi dengan istrimu. Aku berharap anakku. Itu tidak sulit untuk dibayangkan. Seseorang yang berbeda dari diriku. Dia tidak ingin mereka menjadi picik atau bodoh. Grid tidak memiliki bakat dan berpikiran sempit. Jadi, dia berharap anaknya sendiri tidak akan mengalami kehidupan yang tidak menguntungkan. Aku ingin seseorang yang menyerupai istriku, seorang anak yang cerdas, dermawan, dan cantik. Pertama-tama, aku berharap anak yang pintar akan lahir. Selamat atas kehamilanmu, dan terima kasih. Grid menulisnya dalam surat kepada Irene. Sulit untuk menemukan jejak masa kecilnya, dalam ekspresinya yang cermat. Grid akan berubah 28 tahun dalam 5 bulan secara real-time. Dia menjadi orang dewasa sejati dengan kehamilan ini. Taemyong, berarti keberuntungan, dalam arti jackpot. Tidak ada pertanyaan jika dia masih tidak memiliki rasa penamaan. Meski begitu, untungnya dia hanya memikirkan Taemyong. Rapat Dewan Reguler diadakan di kantor pusat grup SA. Agenda utama pertemuan itu adalah menetapkan anggaran untuk kompetisi nasional kedua, yang akan diadakan di Paris tahun depan. Di akhir pertemuan, satu anggota dibesarkan. Grid. Ini sebenarnya Grid lagi. Bukankah sistem pengasuhan hanya diaktifkan untuk pemain dewasa? Para eksekutif mendengar laporan dari ketua tim operasi, dan menyatakan kecemasan mereka. Baru-baru ini, Grid menjadikan dirinya sebagai kelas legendari, tapi prasangka tidak mudah hilang. Para eksekutif telah menonton Grid sejak awal, dan masih melihatnya sebagai itu. Sekarang, dia akan punya anak dengan NPC. Hanya membayangkan itu mengerikan. Mereka khawatir tentang situasi terburuk. Dia akan membesarkan anak. Ini konyol. Game telah menerapkan sistem pengasuhan berkali-kali di masa lalu. Bahkan, ada permainan simulasi membesarkan anak yang terpisah. Contoh khas adalah Putri Mama. Game seperti itu tidak membuat pengguna merasa bertanggung jawab. Pengguna dapat menghapus anak mereka atau mengabaikannya. Tindakan seperti itu juga tidak menyebabkan masalah moral. Karakter dalam game biasa, tidak lebih dari karakter 2D yang bertindak dan berbicara sesuai dengan skenario yang diberikan. Lalu, bagaimana dengan karakter di Satisfy? Superkomputer Morpheus memberikan semua NPC Satisfy kecerdasan buatan yang sempurna. Akibatnya, NPC memiliki pikiran dan emosi. Mereka tidak berbeda dengan manusia. Hanya masalah waktu, sampai seorang pengguna yang belum matang mengalami sistem pengasuhan. Jika pengguna mengabaikan atau melecehkan anak-anak mereka dalam permainan, pencipta tidak dapat mengesampingkan kemungkinan dalam masalah sosial. Sistem pengasuhan anak adalah pedang bermata dua. Permainan Satisfy akan lebih baik jika digunakan dengan baik. Tapi, opini publik akan mendapat pukulan jika dieksploitasi. Tim pengembang mengatur sistem pengasuhan, sehingga hanya sedikit pengguna yang bisa mengalaminya. Hal ini didasarkan pada fakta, jika kesukaan pasangan yang menikah adalah maksimal, dan sistem pengasuhan dirancang untuk diaktifkan hanya untuk pengguna yang memiliki respek maksimum terhadap NPC. Tapi, Grid. Orang yang mengirim email jahat ke grup, ketika dia tidak bisa membuat item legendary, dipilih untuk sistem pengasuhan anak. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Para eksekutif yakin, jika ada kesalahan jelas, mereka tidak bisa mentolerirnya. Seorang tokoh mengejutkan muncul untuk membela Grid. Itu adalah Direktur Yoon Sang-min. Di masa lalu, dia memiliki kecenderungan untuk membenci Grid lebih dari orang lain. Apakah kamu tidak tahu tentang Grid baru-baru ini? Dia telah tumbuh. Dia berbeda dari masa lalu. Jadi, jangan khawatir. Kita semua tahu, jika kemampuannya telah tumbuh. Bukankah dia memenangkan 3 medali emas dan menyelamatkan kerajaan dari pasukan Golem? Apa yang kami tunjukkan adalah masalah kepribadian. Dia telah tumbuh secara pribadi. Itu adalah Direktur Yoon Sang-min.
Para eksekutif mengerutkan kening. Bagaimana kamu tahu? Kamu akan cepat memperhatikan, jika kamu menunjukkan sedikit ketertarikan dan mengawasinya. Pertumbuhan batin Grid adalah sesuatu yang bisa dilihat hanya dari tindakannya. Pertama-tama, sistem memilih. Ini berarti Grid memenuhi syarat, jadi tidak ada ruang untuk bernegosiasi. Petik 2. Batuk. Para eksekutif menatap dengan bodoh. Direktur Yun Sang-min yang menenangkan kekacauan, sangat tertarik pada Grid. Manusia yang belajar dan berkembang melalui permainan. Manusia yang khas menjadi dewasa, dengan belajar dan mengalami masyarakat. Kemudian, mereka memiliki kecenderungan untuk melepaskan semua stres mereka, dalam permainan. Ada banyak alasan, mengapa manusia yang baik di masyarakat, akan menjadi penjahat terkenal dalam permainan. Tapi, Grid adalah kasus khusus. Dia tidak memiliki keterampilan sosial, tapi tumbuh melalui permainan. Dia adalah contoh yang baik dari pengguna statis V dan dapat digunakan sebagai sarana publisitas. Tentu saja, itu berdasarkan asumsi, jika Grid menerima. Kotoran. Suasana Guild White Wolf tidak hebat. Mereka gagal dalam kues mereka, karena orang yang tidak terduga. Dan harga diri mereka terluka, karena satu orang memusnahkan seluruh guild. Feradin mendorong anggota guild yang kesal dan frustrasi. Jangan pedulikan itu. Grid adalah yang terbaik. Ini tidak memalukan, dikalahkan olehnya. Benar sekali. Saat Kraugel peringkat pertama mempertahankan suasana misteri di sekitarnya, Grid harus dinilai sebagai yang terkuat, untuk saat ini. Dia diremehkan oleh publik, karena kontrolnya yang kurang. Tapi, itu tidak selalu benar. Tidak, itu luar biasa. Seperti yang dikatakan Feradin, tidak memalukan bagi guild kecil mereka untuk dikalahkan oleh Grid, yang berada di puncak. Ini adalah hasil yang jelas. Namun, anggota guild khawatir tentang Feradin. Sebulan yang lalu, Feradin telah menyelesaikan kues S+ grade dan mendapatkan tulang-tulang dari Demonkin peringkat tinggi, Datalian. Dalam pertempuran melawan Grid, dia memanggil Datalian menggunakan tulang tersebut. Itu kartu trufnya. Bahkan, Grid menunjukkan kekhawatiran. Feradin kuat, selama dia memiliki Datalian. Sungguh menakjubkan, jika dia berhasil mengganggu Grid untuk sementara waktu, meskipun belum mencapai level 300. Feradin jelas menunjukkan kemampuannya, yang berada di atas peringkatnya. Masalahnya adalah jika anggota guild lemah. Mereka sama sekali tidak membantu Feradin. Mereka menyesal melihat Feradin diseret ke bawah, karena bawahan yang tidak berguna. Mereka tidak bisa mengangkat kepala. Dalam suasana sadar ini, Kiki mengeluarkan pertanyaan. Tapi Feradin, mengapa kamu tidak melaporkan Grid ke Earl Zebra? Grid adalah duke kerajaan Eternal. Itu adalah masalah besar, jika dia berada di wilayah kekaisaran. Jika ini dilaporkan ke peringkat atas, Grid pasti akan mengalami masalah besar. Feradin memegang kunci untuk balas dendam. Jadi, Kiki bertanya-tanya, mengapa dia tidak menggunakannya? Ini belum waktunya. Feradin menjawab dengan samar dan Kiki menyadari, jika dia sedang memikirkan gambaran yang lebih besar. Terakhir kali Kraugel mengunjungi bagian barat kerajaan Eternal adalah 8 bulan lalu. Pada saat itu, barat benar-benar gurun dan dipenuhi monster. Jika dia mengambil langkah, dia akan dihadapkan dengan monster. Jika dia bergerak sedikit, dia akan benar-benar terisolasi. Tapi sekarang, situasinya telah berubah. Skala padang pasir berkurang dan monster yang ada lebih sedikit dari sebelumnya. Itu telah berubah menjadi tempat berburu yang lebih ideal. Kraugel berspekulasi, jika Grid telah menghancurkan beberapa sarang Giant Worm, setelah menjadi penguasa Raidan. Kraugel harus mengaguminya. Grid lebih besar dari yang dikatakan rumor. Setelah menyerap sedekah guild, dia dengan cepat mengembangkan kekuatannya. Kraugel juga tahu tentang Grid. Dia adalah seorang selebritas yang dikenal sebagian besar orang di dunia. Namun, dia tidak memberi perhatian khusus pada Grid. Kraugel mengabdikan dirinya sepenuhnya untuk bertualang dan berburu, sementara Grid berpartisipasi dalam peristiwa eksternal, dan dinilai sebagai gaya player yang sama sekali berbeda. Dia tidak peduli karena dia tidak berpikir, dia akan terlibat dengan Grid di Satis V. Berat inventoriku berada pada batasnya. Apakah Raidan satu-satunya kota atau desa berperalatan lengkap di dekat sini? Dalam 10 hari terakhir, Kraugel telah membunuh monster saat menuju Raidan. Itu bukan untuk bertemu Grid, tapi untuk menjual jarahannya. Ini kota pertanian. Kraugel tiba di Raidan dan mengagumi ladang gandum yang terbentang luas. Dia tidak pernah membayangkan, jika sebuah kota di tengah padang pasir akan mengembangkan pertanian. Dia berhasil membersihkan padang pasir dan memiliki kemampuan yang sangat baik dalam mengelola wilayah. Grid menunjukkan kekuatan besar dalam kompetisi nasional dan pasukan golem, tapi dia juga terampil di bidang lain. Dia adalah blacksmith legendaris, memiliki peringkat atas sebagai bawahan, dan bahkan memiliki keterampilan hebat sebagai bangsawan. Dia benar-benar sosok yang nyaris sempurna. Zibal tidak dilengkapi dengan hal-hal seperti ini. Player pertama yang menjadi raja mungkin adalah Grid, bukan Zibal. Petik 1. Apakah Kraugel menyesal? Tidak, Kraugel adalah tipe orang yang menikmati bermain game sendirian. Dia merasa, jika bidang kegiatannya sama sekali berbeda dari Grid. Karenanya, dia tidak memiliki perasaan krisis atau daya saing terhadap Grid. Langkah. Kraugel sedang melintasi ladang untuk memasuki Raidan.
Pada saat itu, seorang NPC memegang garu di satu tangan dan cangkul di tangan lainnya, muncul dan bertanya kepadanya. Kamu siapa? Petik 2 tanda tanya petik 2.